Afala yanzurun, tidakkah mereka menyaksikan ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana diciptakan. Jadi bukan suruh ngeliatin doang begitu ya, tapi bagaimana menyelidikinya, mempelajarinya, menganalisanya, mengadakan eksperimen ya, sehingga ya terciptalah atau ditemukanlah tentang ilmu tentang biologi, tentang binatang-binatang ya, tentang hewan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali menjalankan salat subuh berjamaah dan terus duduk di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka talabul ilmi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan baca suratul Isra dari ayat 22 sampai ayat 39. Tapi mungkin yang akan diterangkan nanti ya, sebagian daripadanya ya, bertahap. Yang ini adalah merupakan ayat-ayat hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita ketahui di dalam Al-Quranul Karim itu ya, terbagi atau terdiri dari berbagai hal yang dibahas di sana. Biasanya kalau secara global, secara garis besar dibagi kepada tiga, yaitu ada ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, ada ayat-ayat yang berbicara tentang an-nubuwah, dan juga ada yang berbicara tentang al-ma'ad. Ini global sekali ya, dibagi tiga seperti itu. Jadi sepertiganya tauhid yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, ayatnya banyak sekali seperti itu tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau an-nubuwah ya berbicara tentang para nabi, menceritakan perjuangan nabi, akhlaknya para nabi ya. Dan juga di sana disebutkan kisah-kisah nabi dan banyak sekali ya surah, termasuk di sana ada surah Ibrahim, surah Hud, surah Yusuf dan seterusnya.
Dan yang ketiga adalah Al-Ma'ad yang berbicara tentang hari kebangkitan, yang berbicara tentang hari kiamat, tentang akan dihisapnya kita di yaumil qiyamah, akan dibangkitkan kita setelah kematian, ya, tentang adanya surga dan neraka. Itu semuanya tentang Al-Ma'ad. Artinya Al-Ma'ad tempat kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Al-Ma'ad artinya waktu kembali, ya, isim makan atau isim zaman. Lebih rinci lagi, ya, Al-Qur'an ini bukan hanya terdiri dari itu. Kalau itu tadi 3, ya, secara global, sehingga kita dengar bahwasanya ada suatu riwayat, ya, ada seorang sahabat yang kalau dia sholat malam selalu dia baca suratul Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Itu suratul Ikhlas selalu dibaca, ya, dalam salat malamnya itu sampai selesai, dari awal sampai akhir. Selalu setiap rakaatnya dia tidak luput dari baca suratul Ikhlas. Bacaannya rupanya didengar oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, seolah-olah dia menganggap ini bacaan ringan, ya, ini bacaan kok gampang, pendek, kok bacanya surah pendek-pendek terus gitu. Sampai diriwayatkan, di dalam riwayat itu disebutkan ka'annahu yataqallahu, seolah-olah, ya, orang ini menganggap kecil, ya, menganggap remeh, menganggap, ya, kok bacanya pendek sih gitu, ya, baca surahnya yang pendek. Akhirnya setelah mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sungguhnya suratul Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, kenapa seperti itu? Yaitu, ya, kalau kita kategorikan tadi Al-Quran, ya, isinya itu terbagi kepada 3, tentang tauhid, sepertiga tentang tauhid, sepertiga lagi tentang kenabian, dan sepertiganya lagi adalah tentang Al-Ma'ad. Maka suratul Ikhlas ini yang berbicara tentang tauhid, berarti dia adalah sepertiga dari Al-Quran. Pembagian yang lebih lebih rinci lagi, maksudnya lebih luas lagi, bahwasanya di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat tentang tauhid tadi, ya, sudah pasti. Juga di sana terdapat tentang ayat-ayat, ya, tentang alam semesta, ya, ayat-ayat yang disebut ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta ini, ya, berbicara tentang langit, bumi, ya, awan, hujan, ya, lautan, tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta ini. Ini yang disebut ayat-ayat kauniyah, ya. Ini banyak sekali ayatnya, bahkan sampai 1000 ayat, ya. Melebihi, lebih banyak daripada ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum, ya, itu paling 400-an ayat seperti itu, 300-400-an ayat, ya. Itu ayat-ayat kauniyah ini yang berbicara tentang alam, ya. Umat-umat Islam di generasi awal banyak menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu biologi, dalam ilmu geologi, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu matematika, ya, dalam ilmu tentang optik, ya, kimia, ya, fisika.
mereka ya, menjadi pelopor, pionir dalam hal ini karena mereka itu membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, kemudian diimplementasikan ya maknanya itu, sehingga mereka menjadi pelopor. Dulu Eropa Barat itu berada dalam kegelapan, artinya mereka sama sekali nggak paham tentang hal ini, tapi umat Islam lah yang menjadi pelopor. Ini diakui oleh mereka ya. Bahkan bapak kedokteran dunia Avicenna, mereka menyebutnya Ibnu Sina, itu selalu ya menjadi rujukan mereka, dan itu apa artinya dihormati oleh mereka. Ini karena mereka merenungi ayat-ayat Al-Quran dan mengimplementasikannya ya, mempelajarinya. Dalam Al-Quran sering kita dengar ya, dalam surat Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu adalah sebenarnya itu gugahan bagi kita untuk mempelajari ya, meneliti ya, menganalisa apa yang ada di lingkungan kita ini. Afala yang turun, tidakkah mereka menyaksikan ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana diciptakan. Jadi bukan cuma ngeliatin doang begitu ya, tapi bagaimana menyelidikinya, mempelajarinya, menganalisanya, mengadakan eksperimen ya, sehingga ya terciptalah atau ditemukanlah tentang ilmu tentang biologi, tentang binatang-binatang ya, tentang hewan dan sebagainya. Wa ilal jibali kaifa nusibat ya, tentang gunung dan seterusnya ya, tentang bumi dan seterusnya. Itu adalah gugahan untuk kita mempelajarinya ya. Nah, ini ayat-ayat kauniyah ini lebih dari 1000 ayat ya. Dari Al-Quran kan ayatnya 6236 ayat ya. Dalam Al-Quran semuanya ini jumlah ayatnya ada 6236 ayat. 1000 ayatnya itu berbicara tentang 1000 lebih ya, tentang ayat-ayat kauniyah. Terus yang ketiga ayat-ayat hukum ya, yang berbicara tentang hukum ya, misalnya tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, tentang tayamum. Itu namanya ayatul ahkam ya, ayat-ayat hukum ya. Nah, itu ketiga ya. Yang keempat yang berbicara tentang tadi kisah nabi-nabi, al-qasas, ayat-ayat yang berbicara tentang kisah para nabi ya, banyak ya, seperti di Al-Quran tadi ya, ada surah macam-macam, bahkan ada satu surah Yusuf ya, hampir semua ayatnya itu berkisah tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, dan ayahnya, begitu juga tentang saudara-saudaranya. Yang kelima tentang ayat-ayat yang berbicara tentang al-ma'ad ya, tentang hari kembalinya kita ya, tentang akhirat seperti tadi juga. Terus yang keenam ada ya, yang disebut dengan ayat-ayat hikmah, ayat-ayat hikmah, ayat-ayat mawa'idhiyah ya. Ayat-ayat hikmah itu ayat-ayat yang sangat penting, yang berisi nasihat-nasihat ya, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu lakukan itu ya, kerjakanlah hal ini ya, lakukanlah hal ini. Itu namanya ayat-ayat hikmah atau ayat-ayat mawa'idhiyah ya. Nah, ini ayat-ayat inilah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran ya, sampai 4 kali diantaranya dalam surah Al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina
rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah yang mengutus di karangan para ummiyin, di karangan orang-orang yang terkebelakang, ya, orang-orang yang ummi, seorang rasul, rasulam minhum, seorang rasul dari golongan mereka, dari bangsa mereka, dari bangsa manusia, yang yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi tugas rasul, misi rasul itu membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Yatlu alaihim ayatihi. Nah, ini lebih khusus, ya. Kalau ada kata yatlu itu maksudnya adalah ayat Quran. Ya, kalau kata ayat itu dalam Al-Qur'an ada kata ayat, itu bisa ayat kauniyah, bisa ayat Qur'aniyah. Tapi kalau ada kalimat yatlu, berarti itu adalah maksudnya ayat-ayat Quran, ya. Membacakan kepada ayat-ayatnya, ya. Dan di sini bukan hanya dibacakan, tapi juga, ya, diterangkan maknanya, ya, maksudnya apa, kemudian, ya, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sikap dan perbuatannya, dalam segala tindak tanduknya. Ini yatlu alaihim ayatihi. Ini, ya, 3 misi Rasulullah SAW. Kemudian wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Artinya mensucikan jiwa mereka, ya, dari segala kotoran hati, ya, dari syirik, kibir, hasud dan sebagainya. Ya, zakihim, ya, membersihkan hati mereka, mendidik akhlak pribadian mereka supaya mereka, ya, bersikap dengan baik, ya, seperti itu, berakhlak dengan baik dengan akhlak Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Qur'an. Jadi secara umum, ya, Al-Qur'an semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal hikmah, ya, dan juga hikmah. Nah, hikmah sering diartikan, ya, ini mengajarkan hadis. Bukan itu, ya, kata hikmah, ya, bukan hadis, karena dulu, ya, belum ada kitab hadis, nggak ada, ya. Jadi yang Rasulullah ajarkan adalah Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan ayat-ayat hikmah. Jadi ini kalau dalam ilmu Al-Quran disebut zikrul khas ba'dal am, arti menyebutkan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Sebenarnya hikmah itu, ayat-ayat hikmah ada di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran secara umum, dan juga lebih khusus lagi tentang ayat-ayat hikmah, ya, ayat-ayat hikmah. Nah, ini apa yang disebut ayat-ayat hikmah? Ini insya Allah yang akan kita baca dalam surah, ya, walaupun tidak dijelaskan secara tuntas, nanti sebagian-sebagian, ya, kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi inilah salah satu di antara ayat-ayat hikmah, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Isra, mulai dari ayat 22 sampai ayat, ya, 39, 22 sampai 39, ya, ini yang disebut ayat-ayat hikmah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat hikmah ini selalu Rasulullah SAW ajarkan dan pesankan kepada para sahabatnya. Bahkan ayat-ayat hikmah ini juga yang Allah ingatkan kepada para istri Nabi, ya,
para istri Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkurna, dalam surah Al-Ahzab ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah selalu oleh kalian para istri Nabi, ya, yang menjadi contoh dan teladan bagi, ya, para kaum wanita. Dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah oleh kalian semua ma yutla fi buyutikunna, apa-apa yang selalu dibaca di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah, ya, ini maksudnya Al-Quran secara umum, wal hikmah, dan hikmah, dan ayat-ayat yang berbicara tentang al-hikmah, ya, bukan juga, ya, dari ayat-ayat Allah dan misalnya dari Al-Quran dan hikmah dan hadis. Karena pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, di mana para istri Nabi masih ada, ya, itu tidak ada penulisan hadis, ya, tidak ada buku hadis. Bahkan Rasulullah melarang, ya, tidak boleh menulis, ya, kepada para sahabatnya pada zaman Rasul ini dilarang menulis selain Al-Quranul Karim. Dalam Sahih Muslim disebutkan, la taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, ya. Faman katabahu, barang siapa yang menulisnya, ya, menulis selain Al-Quran, misalnya Rasulullah mengucapkan ini dan itu, ya, sabda Rasul ditulis, kata Nabi, falyamhu, maka hendaklah dia menghapus, ya. Karena apa? Karena Rasulullah ngajarin Al-Quran terus, ya. Kalau ada ucapan-ucapan Rasul, ya paling diingat oleh mereka, ya, nggak ditulis. Kalau ditulis nanti kenapa? Takut kecampur sama Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, ya, jangan sampai kecampur. Nah itu, oleh karena itu pada zaman Rasul tidak tulis, pada zaman sahabat juga, ya, tidak. Bahkan Sayyidina Umar marah kalau ada yang itu, ya, menulisnya disuruh dibakar. Zaman Sayyidina Utsman juga begitu, ya. Nanti baru penulisannya, ya, dimulai pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Sudah hampir 100 tahun baru mulai ada yang nulis, ya. 100 lebih, ya, 150 tahun gitu. Ya, di dalam masa Umar bin Abdul Aziz sudah mulai artinya disortir gitu ucapan-ucapan Nabi, dan di sana sudah, kenapa diperintahkan untuk disortir? Ya karena, ya, banyak orang-orang yang berbicara mengatasnamakan Nabi, ya, oh Nabi bilang begini, Nabi bilang begitu, cerita, ya, terkadang lebih banyak bohongnya begitu, ya, padahal hal ini sudah diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, barang siapa yang berbicara mengatasnamakan aku, ya, maka siapkan tempatnya di neraka, ya, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan Rasul, artinya berdusta, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah disiapkan tempatnya di neraka. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi istri-istri Nabi diingatkan, ya, ingatlah apa yang sering dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah, maksudnya dari Al-Quran semuanya, wal hikmah, dan dari ayat-ayat al-hikmah, ya. Innallaha kana latifan khabira, sungguhnya Allah maha halus lagi maha, ya, latif, maha lembah lembut, dan lagi maha mengetahui segala sesuatu yang detail. Nah, untuk itu mari kita baca di antara ayat-ayat hikmah yang ada dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Isra ini, ya. Nanti ada juga di dalam surah Luqman, ya, dan sebagainya. Seperti biasa mari kita baca dulu nanti Ummul Kitab Suratul Fatihah, kemudian kita baca, ya, buka ayat Qur'annya itu halaman 284 ayat 22 sampai ayat 39, ya.
Kita baca dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala al-fawahish al-batinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
وأوفوا الكيل إذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Inilah yang disebut ayat-ayat hikmah dan disebutkan oleh Al-Quran. Ya, jadi tadi dari ayat 22 setelah dibacakan ini semuanya, Allah sebutkan di ayat 39-nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itulah dari apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu minal hikmah, daripada hikmah. Jadi ini ayat-ayat yang disebut ayat-ayat hikmah. Ya. Sekarang ya, mari kita baca dan renungi ya, beberapa ayat daripadanya ya, dari awal tadi dari ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengawali pembicaraan tentang hikmah ini diawali dengan perintah tentang bertauhid ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan bersamanya sekutu-sekutu. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian jadikan beserta Allah pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua ini, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rahmatnya yang begitu besar kepada kita. Jangan kamu jadikan Allah itu bersama Allah ilahan akhar, ada Tuhan lain. Iya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya, tapi juga kita percaya dengan yang lainnya ya sebagai Tuhan, disembah ya, ataupun diikuti seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala larang. Ini kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lainnya adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa terbesar ya, di dalam surah Luqman ya, daripada wasiat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ini surat Luqman, wasiat Luqman itu juga termasuk ayat-ayat hikmah ya. Termasuk ayat-ayat hikmah dalam Al-Qur'an, yaitu wasiatnya Luqmanul Hakim. Ya, wasiat Luqman Hakim yang ada ya. Ya. Dari ayat berapa tuh? Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Ya. Fa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, di ayat ini jangan mensekutukan Allah. Ya, innasyirka la dzulmun adzim, sungguhnya ya, kemusyrikan itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, bahkan dosa yang tidak terampuni kalau seorang meninggal ya, dia masih mensekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kalau Allah disekutukan dengan sesuatu. Ya, artinya menyembah Allah, ya menyembah Allah, tapi menyembah yang lainnya seperti itu. Itu artinya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ini, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah bisa mengampuni dosa selain itu. Ya. Bisa saja Allah mengampuni dengan rahmatnya dosa-dosa yang lain. Ya, ini bukan berarti boleh kita ya seenaknya melakukan dosa yang lain, ya. Akan tetapi ini menunjukkan atas keluasan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah mengampuni kita dosa apapun, ya. Kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dosa syirik itu tidak terampuni kalau dia sampai meninggal dalam keadaan syirik, ya, dalam keadaan musyrik. Akan tetapi kalau sebelum meninggal dia bertobat dari kesyirikannya, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya. Jadi seperti itu, ya. Ini maksudnya kalau dia meninggal, ya, dalam keadaan musyriknya. Contohnya kan para sahabat dulu banyak yang musyrik sebelumnya kan. Sebelum mendapatkan Islam, sebelum masuk Islam asalnya musyrik. Kemudian mereka bertobat dan beriman, bersyahadat, kemudian ya mereka, yaitu Allah hapuskan dosa mereka langsung, ya. Begitu juga kita yang kalau yang ya, terlahir dalam keadaan muslim dari kecil tapi kemudian melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan kita tinggalkan perbuatan itu, Allah Subhanahu wa taala ya akan ampuni. Maksudnya ayat tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kalau Allah disekutukan dengan sesuatu, dan Allah masih bisa mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah yaitu tadi kalau seorang meninggal masih dalam keadaan musyrik. Sampai ada dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ana aghnal aghniya, ya. Qala Allah taala, ya, ana aghnal aghniya, ini hadis qudsi bukan ayat Quran, ya. Ana aghnal aghniya anisyirk, ya. Aku adalah orang yang paling gak butuh kepada persekutuan, ya. Idza amila abdun, ya, amalan asyraka fihi ghairi, kalau ada seorang hamba, ya, beramal dengan suatu amalan, ya, dia sekutukan aku dengan orang lain, artinya beramalnya karena Allah tapi juga karena yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku akan, ya, biarkan, aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya itu, ya. Jadi orang beramal, ya, karena Allah tapi pengen juga, ya, minta pujian orang, itu juga, ya, termasuk riya, itu termasuk syirkul khafi, ya, syirik yang halus, ya. Dia beramal, ya, pengen mendapatkan keridhaan Allah tapi pengen juga mendapatkan pujian, ya, di amalnya diumumkan, pengen disanjung-sanjung seperti itu. Bahkan zaman sekarang, ya, amalnya di shoot, ya, di syuting, kalau nggak ada yang shoot dia nggak mau beramal, itu, ya. Maka ini dia ingin mengharapkan keridhaan Allah tapi juga mengharapkan, ya, pujian dari manusia. Ini Allah nggak butuh, silakan aja nanti di akhirat, ketika di akhirat minta kamu pahlamu dengan orang-orang itu yang dulu kamu harapkan. Ini ana aghnal aghniya, arti aku tidak, orang yang paling tidak butuh seperti itu kepada persekutuan tadi. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus, ya, murni karena Allah, ya, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Bayyinah Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan, ya, illa liya'budullah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan pengabdian kepadanya, memurnikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan dicampur dengan dengan kesyirikan. Nah, inilah ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dari ayat 22 dari surah Isra, ketika berbicara dengan tentang ayat hikmah, Allah katakan la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan kamu jadikan beserta Allah itu Tuhan yang lain, maka kamu akan menjadi orang-orang yang madhmum, artinya tercela, makhdhula, yang terabaikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana kita tidak boleh dalam pengabdian ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebenarnya dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, memutuskan, qada, qada yaqdi arti menetapkan, memutuskan, mewajibkan, alla ta'budu illa iyyahu, agar supaya kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengabdian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang seperti apa ya? Tadi yang harus, yang suci, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya dengan amal-amalan yang tentunya diterangkan juga dalam Al-Qur'an, dengan menjalankan sholat, dengan puasa, dengan berzikir dan sebagainya, baca Al-Quran, bersalawat, itu adalah bagian dari ibadah-ibadah kita yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Setelah itu Allah perintahkan, setelah menjalin pengabdian yang murni kepada Allah, artinya ini melakukan hablum minallah. Hablum minallah arti hubungan baik kepada Allah. Allah perintahkan agar supaya kita melakukan hubungan baik bersama sesama manusia. Jadi nggak cukup kita ini dalam beribadah hanya melakukan hubungan baik kepada Allah, sholatnya rajin, di samping sholat wajib, sholat sunnah dilakukan, berbagai sholat sunnah dilakukan, juga puasanya rajin, bukannya yang wajib saja, yang sunnah dilakukan, tapi kemudian hubungannya buruk dengan sesama manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan seperti itu. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan nggak terpisah ini, antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Allah sandingkan di sini, bahkan setelah perintah mengabdi kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wajibkan agar supaya kita berlaku ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau di dalam surah Luqman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, kedua orang tua dua-duanya. Tapi lebih khusus setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ingatkan kita akan peran ibu. Peran ibu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ayah dan ibu. Tapi lebih khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan, diceritakan hamalathu ummuhu. Ini Allah ingatkan betapa besarnya peran ibu,
terhadap anaknya. Jadi walaupun ya sudah tahu bapak juga perannya baik, perannya banyak ya terhadap anaknya, tapi lebih khusus ibu diingatkan di sini. Ya, bagaimana ibunya mengandungnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bagaimana ibunya mengandungnya dengan susah payah. Ya. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian disusui sampai 2 tahun maksimal ya. Allah ingatkan di sini ya, peran ibu ya, yang begitu susah payah mengandung ya, anaknya ya, selama 9 bulan 9 bulan 10 hari biasanya seperti itu. Dia kandung anaknya, dibawa kemana saja, saat tidur, bangun, bekerja, wahnan ala wahnin, dengan susah payah. Coba aja kita bawa ya, barang, benda ya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo seperti itu, kita bawa terus, repot kita. Tapi bagaimana ibu mengandung ya, dengan susah payah ya, dengan dijaga kandungannya ini penuh kasih sayang ya, selama 9 bulan. Kemudian sudah itu melahirkan juga, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya di dalam melahirkan anak. Setelah itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Lihat ya, jadi kalau mau lihat apa yang dilakukan oleh ibu kita waktu kita masih kecil, lihat ya, ketika ibu mengurus adik kita misalnya ya, seorang bayi begitu diurus dengan kasih sayang, disusui ya, kalau buang air dia dibersihkan, pipis di malam hari tetap ibu bangun ya, walaupun lagi enak-enak tidur bangun ngurusin ini ya. Ini adalah merupakan jasa ibu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wahnan ala wahnin. Al-Qur'an singkat berbicaranya, tapi ini bisa kita pelajari, kita lihat bagaimana kata wahnan ala wahnin ini dengan susah payah ini ya, kalau kita menyaksikan bagaimana seorang ibu mengurus anaknya. Sampai dalam satu riwayat waktu Rasulullah SAW pergi haji ya, Hajjatul Wada, Rasulullah ya, bertemu dengan orang yang juga ikut pergi haji waktu itu ya. Dia dengan menggendong ibunya, jadi dari rumahnya ya, yang jauh dia gendong ibunya ini ke Mekah. Sebenarnya ketika lagi dia melaksanakan haji, tentunya ketika tawaf digendong, sa'inya digendong ya, dan begitu juga dalam amalan-amalan yang lainnya ya. Ketika di sini waktu setelah tawaf ini dia ketemu Rasulullah dan dia bertanya, ya Rasulullah, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup ini sebagai amalan, sebagai balas jasa aku terhadap ibuku ini? Lalu Rasulullah SAW katakan, la ya, tidak ya, walaupun hanya membalas sekali erangan ibu kamu ketika dia melahirkan kamu ya, dengan sakitnya itu, hal ini saja belum terbalas dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi walaupun apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua ya, dengan kebaikan, sebenarnya ya, itu belum membalas kebaikan mereka ya, karena mereka melakukan kebaikan untuk anaknya dengan penuh kasih sayang, mengharapkan kita besar, mengharapkan kita tumbuh dengan sehat, mengharapkan kita hidup ya, dengan umur yang panjang ya. Tapi kebiasaannya kalau anak ya, mengasuh orang tua ya,
aduh kapan ini ya, berakhirnya ini seperti itu, mengharapkan cepat berakhir. Inilah perbedaannya ya. Sehingga kata Rasulullah tadi ya, berbeda sekali apa yang kamu lakukan itu dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ini Allah sebutkan anishkurli wali walidaik, oleh karena itu bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang menganugerahkan kita semua ya, nikmat ya, dan karunia-Nya, termasuk menganugerahkan rasa rahmat di hati ibu dan orang tua kepada anaknya. Itu Allah yang taruh. Coba kalau Allah tidak taruh rasa rahmat, rasa kasih sayang di hati ibu, mungkin orang setelah melahirkan dibuang aja ya. Orang yang tidak ya, memiliki rasa rahmat, yang hilang rasa rahmat di hatinya, na'udzubillah, adalah orang kalau udah hilang rasa rahmat di hatinya, itu adalah orang yang celaka ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, Allah berikan ya pada hati hamba-hambanya, terutama ibu ya. Bukan saja manusia, tapi pada hewan juga seperti itu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha khalaqa mi'ata rahmah, Allah ciptakan 100 rahmat. Kemudian Allah taruh satu rahmat ini di dunia. Dengan satu rahmat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala taruh pada hati-hati ibu ya, pada hati manusia ya, dan juga pada induk-induk hewan seperti itu, sehingga kamu bisa saksikan bagaimana hewan yang buas seperti macan atau serigala sekalipun dia ya terhadap anaknya ya, tidak mau dia nginjek anaknya, itu nggak mau ya. Dia misalnya mau nginjak anaknya, diangkat kalau kakinya melangkah, kemudian di situ ada anaknya, dia pasti tarik. Kenapa ini? Karena ada rahmat yang Allah tanamkan. Ini baru satu rahmat, nanti 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala sediakan itu untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh di surga nanti. Betapa besarnya rahmat itu ya. Nah, rahmat dengan satu rahmat saja, bagaimana kita lihat seorang ibu mau susah payah mengurus anaknya, merawat anaknya ya, mendidik anaknya, ibu juga ayah juga banting tulang demi anak-anaknya seperti itu. Ini adalah karena ada rahmat yang Allah tanamkan pada diri manusia ini ya. Oleh karena itu Allah katakan pertama, anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan bersyukurnya tentu bagaimana cara bersyukurnya, yaitu dengan cara beramal soleh. Syukur yang benar adalah ya, dengan kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu nanti ya kita akan baca di sini banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di sana juga terdapat larangan-larangan Allah. Jadi anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bukan hanya kepada aku bersyukurnya, tapi juga kepada orang tua, karena ini adalah orang tua menjadi sebab ya, di dalam Allah meletakkan rahmatnya tadi ya. Ini juga ya, menunjukkan bagaimana kita harus ya, berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepada kita. Jadi bukan enggak, saya mau berterima kasih kepada Allah karena ini kan semuanya ibu bapak kita mendidik kita, menyayangi kita kan karena Allah ya. Oleh karena itu saya hanya bersyukurnya kepada Allah. Maka ini tidak boleh. Ini Allah perintahkan, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku ya, dan juga kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tuamu. Jadi sampai Rasulullah katakan ya, lam yashkurillah man lam yashkurin nas ya. Belum bersyukur kepada Allah seorang kalau dia nggak bersyukur kepada manusia yang menjadi sebab ya, dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan nikmat ya. Jadi manusia bersyukur kepada Allah itu adalah merupakan kewajiban kepada kita, dan juga kita diperintahkan bersyukur juga
kepada manusia yang berjasa kepada kita, ya, terutama sekali adalah kedua orang tua kita. Sampai Rasulullah SAW katakan lagi, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai di dalam surah Luqman disebutnya, ya, walaupun kedua orang tua itu, ya, seorang musyrik, ya, maka tetap, ya, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Tapi, ya, ketika mereka memerintahkan kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita nggak boleh mentaati keduanya, ya, karena kaidah umumnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada al-khaliq, ya, seperti itu. Jadi, ya, seorang misalnya punya orang tua yang belum masuk Islam, ya, itu wajib dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melayaninya dengan baik, berlaku sopan kepadanya, ya. Itu adalah merupakan kewajiban kita kepada orang tua. Sampai seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama sekali di sini di ayat berikutnya dalam surah Al-Isra, ketika kedua orang tua itu dalam keadaan, ya, sudah tua, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Manakala, ya, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut, sudah tua, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, jangan sekali-kali kamu katakan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, ya. Kalau dulu bilang saja gitu, artinya perkataan membantah kepada orang tua, ya, juga menghardik, ya, orang tua, Allah larang, ya, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, ya. Jangan kamu mengucapkan suatu ucapan yang membuat sakit hatinya, ya, atau kita, ya, berkata keras di hadapan orang tua, ya, seperti itu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menyakiti orang tua, ya, apakah itu dengan kata-kata atau dengan fisik, ya. Itu keterlaluan, itu durhaka, itu tidak terampuni. Nanti Allah akan murka kepadanya dan tidak akan diberikan keberkahan orang seperti ini, ya, di dalam hidupnya. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang penuh penghormatan, ya, dengan kata-kata yang sopan kepada kedua orang tua. Terutama sekali kalau orang tua sudah berusia lanjut. Kalau masih muda mungkin masih gagah, ya, nggak berani anak. Tapi ini diingatkan bagaimana, ya, kita harus berbakti kepada orang tua, terutama pada saat mereka berusia lanjut, karena di sana rentan sekali seorang anak itu, karena dia sudah merasa kuat, sudah merasa berjasa, sudah merasa hebat, sudah merasa gagah, punya jabatan, punya kekayaan, ya, sementara orang tuanya sudah pensiun misalnya, ya, sudah lemah, maka itu lebih ditekankan. Makanya disebutkan di saat ini, ya, kalau manakala salah satu atau keduanya sudah berusia lanjut seperti itu, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah, ya, dirimu terhadap kedua orang tua. Jadi kita diperintahkan, wakhfid, ya, arti rendahkan, janāha dhulli, sayap kehinaan, ya, minar rahmah, ya. Ini adalah bagian dari rasa rahmat kita, kasih sayang kita kepada kedua orang tua.
Jadi kita rendah diri, kita patuh kepada kedua orang tua, ya, yang didasari ya, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dari didasari atas rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di samping kita berlaku baik juga bukan itu saja, karena sudah pasti apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan nggak bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Oleh karena itu Allah kasih jalannya ya, supaya kita terus dapat memberikan kebaikan kepada orang tua, yaitu dengan cara ya, di samping berbuat baik secara langsung juga mendoakan kedua orang tua. Ya, wa qur rabbirhamhuma, ya Allah ya, rahmatilah kedua orang tuaku itu kama rabbayani shaghira, sebagaimana ya keduanya merawat aku sejak aku kecil. Nah, ini mendoakan ya, penting kepada orang tua. Kalau kita berdoa jangan lupa ya rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, setiap kita berdoa selipkan doa ini, mohonkan ya agar supaya Allah merahmati kedua orang tua kita. Setiap habis sholat misalnya, atau di waktu-waktu ijabah ya, di tempat-tempat ijabah, jangan lupakan ya mendoakan kedua orang tua, karena ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu ya, hal yang untuk membalas jasa ya, orang tua terhadap kita ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya, karena waktunya sudah syuruk ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita baca dan renungi pada saat ini ya, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang ayat-ayat hikmah yang lain. Ini penting sekali untuk kita pahami ya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya ya, kekuatan di dalam mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخل اتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.